Kalian tahu nggak sih kalau Universitas Al-Azhar di Mesir itu dulunya dibangun oleh dinasti yang beraliran Syiah? Menarik kan? Halo semuanya, kenalin aku Vina Fekatul Alia. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke masa lalu buat ngupas tuntas tentang Daulah Fatimiyah. Oh ya, video ini juga aku dedikasikan sebagai tugas mata kuliah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Mahfud Asy'ari. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sejarah emasnya Sungai Nil di masa lalu, tonton video ini sampai habis ya. Mesir, negeri para firaun yang dibelah oleh Sungai Nil, telah menjadi saksi bisu pergantian banyak peradaban besar sepanjang sejarah manusia. Namun, salah satu masa keemasan paling cemerlang yang pernah menaungi tanah ini terjadi di bawah Panji Islam. Nah, sejarah Islam di Mesir sendiri itu bermula jauh sebelum masa-masa kejayaan yang akan kita bahas kali ini. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab. Nah, pada tahun-tahun awal penaklukan Mesir Islam, Panglima Amr bin As itu berhasil membebaskan Mesir dan diangkat menjadi gubernur pertama di Mesir. Nah, beliau menjadikan Futsah itu sebagai wilayah pusat ibu kota Mesir. Nah, sejak saat itu Mesir itu silih berganti diperintah oleh berbagai dinasti, mulai dari dinasti Umayyah hingga dinasti Abbasiyah. Namun, perubahan besar terjadi ketika sebuah kekuatan baru muncul untuk menentang hegemoni Abbasiyah. Kekuatan itu adalah dinasti Fatimiyah. Nama Fatimiyah itu merujuk pada Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena para pendirinya itu mengaku sebagai keturunan Nabi, itu melalui garis Ali dan Fatimah, dan juga dari keturunan Ismail anak Ja'far al-Shadiq. Jadi hal ini tuh menempatkan mereka itu sebagai penganut sekte Syiah Ismailiyah. Nah, berbeda dengan mayoritas dunia Islam yang saat itu tuh berada di bawah kekhalifahan Abbasiyah yang beraliran Sunni. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi dan berkuasa selama kurang lebih 262 tahun, dari tahun 909 hingga 1171 Masehi, dengan total 12 orang khalifah yang pernah memimpin, yaitu dari Ubaidillah Al-Mahdi, khalifah pertama dinasti Fatimiyah, sampai khalifah terakhir yaitu Al-Adid. Awalnya pusat pemerintahan mereka tuh bukanlah di Mesir, melainkan di Afrika Utara yang sekarang tuh menjadi wilayah Tunisia dan Maroko. Nah, jauh dari jangkauan Abbasiyah di Baghdad. Nah, munculnya Fatimiyah ini tuh menciptakan fenomena unik dalam sejarah politik Islam. Nah, di mana pada satu waktu yang bersamaan terdapat tiga khalifahan besar yang saling bersaing, namun tidak saling berhubungan secara politik. Tiga khalifahan besar tersebut adalah Khalifahan Abbasiyah di Baghdad, kekhalifahan Umayyah di Spanyol yaitu Cordova, dan kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Ambisi terbesar Fatimiyah adalah menguasai Mesir. Nah, keinginan itu didasari oleh posisi strategis Mesir yang berada di antara timur dan barat, yang sangat vital untuk mempermudah penyebaran pengaruh Fatimiyah ke daerah-daerah Mesir. Nah, setelah 3 kali upaya penaklukan yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah ini, tapi dari 3 penaklukan itu tuh gagal. Nah, tapi pada masa-masa awal impian itu akhirnya terwujud. Nah, pada tahun 970 Masehi, di bawah pemerintahan Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah, melalui panglima perang yaitu Jauhar Al-Sikili yang memimpin pasukan besar, itu berhasil menguasai Mesir pada saat itu. Nah, Jauhar itu kemudian memerintahkan muazin untuk mengumandangkan azan dengan lafaz Syiah, yaitu Hayya ala khairil amal, di Masjid Ibnu Tulun, yang menjadi tanda azan Syiah pertama di tanah Mesir. Nah, di masa inilah kota Kairo tuh mulai dibangun sebagai pusat pemerintahan baru. Nah, di bawah naungan 3 khalifah besar, dinasti Fatimiyah itu tuh mengalami masa kejayaan, yaitu ada Khalifah Al-Mu'izz, Khalifah Al-Aziz, dan Khalifah Al-Hakim. Dinasti Fatimiyah berhasil memajukan peradaban Islam ke tingkat yang luar biasa.
dalam masa 3 khalifah itu. Nah, salah satu warisan terbesar dari dinasti Fatimiyah itu adalah di bidang pendidikan. Melalui Khalifah Al-Mu'izz, yaitu membangun sebuah perguruan tinggi, yaitu Al-Jami Al-Azhar, yang diresmikan menjadi Universitas Al-Azhar pada tanggal 22 Juni 972 Masehi. Nah, hingga kini Al-Azhar ini tetap berdiri sebagai salah satu pusat keilmuan Islam tertua di dunia. Semangat intelektual ini juga diteruskan oleh khalifah sesudahnya, yaitu Khalifah Al-Hakim, yang membangun perpustakaan besar bernama Darul Hikmah. Tempat ini itu menjadi majelis ilmu atau lembaga seminar tempat para ilmuwan itu berkumpul untuk mendiskusikan berbagai cabang pengetahuan. Dukungan penguasa terhadap ilmu pengetahuan itu sangat total. Nah, para khalifah itu tidak segan memberikan hadiah-hadiah besar kepada ilmuwan yang datang berdiskusi ke istana. Nah, dan yang dilakukan oleh khalifah ini itu tuh menjadikan sebuah tradisi yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Nah, hasilnya lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar. Nah, di antara ilmuwan besar dalam dinasti Fatimiyah yang paling terkenal itu adalah ada Ibnu Al-Haytham, yang dikenal di barat itu sebagai Al-Hazan. Itu sang peletak dasar ilmu fisika dan optik modern. Nah, karya monumentalnya itu ada kitab Al-Manazir, itu yang membahas ilmu optik secara mendalam. Nah, selain Al-Haytham, ada juga pula ahli astronomi yaitu Ali Ibnu Yusuf dan Dr. Tun Mansur yaitu Muhammad Al-Tamimi. Nah, semua kemajuan intelektual ini itu tentunya tidak mungkin terjadi tanpa dukungan ekonomi yang kuat di dalamnya. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan Fatimiyah ditopang oleh kemakmuran di dalam negerinya. Nah, Mesir itu kan dikenal sebagai negara yang kaya raya berkat hasil pertanian yang melimpah yang didapat dari tanah lembah sungai yang subur. Nah, selain itu, industri kerajinan juga berkembang pesat di Mesir. Nah, mulai dari tenun, keramik, hiasan emas, dan perak, hingga peralatan kaca dan juga pengobatan. Pemerintah itu memperoleh pendapatan besar dari pajak, jizyah, dan biaya cukai yang dikelola dengan sistem yang rapi dan baik. Namun tidak ada kekuasaan yang abadi. Setelah masa-masa kejayaan tersebut, dinasti Fatimiyah itu mulai memasuki fase kemunduran. Adapun faktor-faktor penyebab dari kemunduran dinasti Fatimiyah itu adalah sangat kompleks. Itu mulai dari disintegrasi wilayah, konflik internal keluarga istana, hingga bencana kelaparan yang melanda negeri, dan juga otoritas khalifah itu yang perlahan mulai melemah. Juga ada para wazir atau menteri itu tuh justru semakin berkuasa di dalam istana. Nah, selain dari masalah internal, ada juga dari faktor eksternal, itu dari ancaman yang datang bertubi-tubi, terutama dengan munculnya aksi perang salib yang juga mengancam dunia Islam pada waktu itu. Akhir dari dinasti Fatimiyah itu datang melalui tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, awalnya Al-Ayyubi itu datang untuk membantu Mesir, tapi dia juga mengambil alih kekuasaan dan mengembalikan Mesir itu ke dalam naungan Islam Sunni di bawah dinasti Abbasiyah, sekaligus mendirikan dinasti Ayyubiyah. Nah, Khalifah terakhir Fatimiyah itu kan Al-Adid. Beliau wafat pada tahun 1171 Masehi dan juga menjadi tanda menutup lembaran sejarah dinasti Fatimiyah untuk selamanya. Nah, meski demikian, jejak peradaban yang dinasti Fatimiyah ukir itu terutama Universitas Al-Azhar dan juga kota Kairo itu tetap hidup dan menjadi warisan tak ternilai bagi dunia Islam hingga saat ini. Nah, itu dia guys penjelasan singkat dari aku tentang sejarah Daulah Fatimiyah. Ternyata banyak banget ya peninggalan mereka yang masih ada sampai sekarang, terutama Universitas Al-Azhar dan juga kota Kairo. Semoga penjelasan tadi itu bisa nambah wawasan kalian dan tentunya bisa memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu peradaban Islam. Nah, jika ada teman-teman yang mau menambahkan atau ada info yang kurang pas dari yang saya sampaikan tadi, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.